الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فيا عباد الله فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا في آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وقال نبينا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita. Nikmat yang sangat banyak sekali. Di antaranya kita bisa duduk dengan tenang di masjid yang kita cintai Al-Muttaqin ini dalam keadaan sehat walafiat. Di luar sana banyak orang yang sehat tapi tidak punya kesempatan sehingga tidak bisa melaksanakan sholat Jumat sebagaimana kita sekarang bisa melaksanakan dengan baik. Karena itu kalau kita dalam keadaan sehat dan diberikan kesempatan oleh Allah, maka hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dihaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada umat manusia khususnya umat Islam untuk senantiasa beribadah dengan tekun, khusyuk untuk menuju satu kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, yakni kebahagiaan di surganya Allah kelak, bahwa dalam Islam keselamatan hanya melalui agama Islam. Selanjutnya melalui mimbar yang terhormat ini saya berwasiat mengajak khusus kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian, marilah ketakwaan yang ada dalam diri kita tingkatkan. Dan jangan sampai Allah memanggil kita kecuali kita membawa takwa dan Islam. Hadirin rahimakumullah, jamaah haji tahun ini sudah banyak yang berangkat, meskipun mungkin sebagian belum berangkat. Dan
seiring bersamaan dengan ibadah haji itu, kelak pada tanggal 28 atau tanggal 29 kita akan melaksanakan yang namanya Idul Kurban. Hadirin rahimakumullah, antara haji dengan kurban itu orang-orang yang melaksanakannya adalah orang-orang yang punya kepribadian khusus. Minimal ada 4 hal yang perlu kami kemukakan pada kesempatan ini. Kepribadian bagi mereka yang berhaji dan mereka yang berkurban. Tentu sudah kita pahami, haji adalah orang biasanya diberikan panggilan kepada orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, dan ini adalah sebuah budaya sebenarnya. Artinya meskipun orang yang pulang haji tidak dipanggil haji, tidak apa-apa. Demikian pula orang yang berkurban, kalau kita ambil bahasa Arabnya berarti mudhi. Orang yang melaksanakan kurban diambil dari kata adha atau udhiyah. Ini juga ibadah yang penuh dengan kesungguhan, dan ini juga gelar ini bagi orang yang berkurban juga adalah budaya. Hadirin rahimakumullah, 4 hal yang kami sebutkan tadi apa? Yang pertama adalah ibadah haji itu adalah ibadah yang tauhidi. Jadi orang yang melaksanakan ibadah haji adalah orang yang betul-betul tauhid. Artinya apa? Betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan untuk senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan dilakukan semata-mata karena Allah. Harapannya seperti itu. Sebab dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyampaikan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Walillahi, karena Allah haji itu laksanakan. Di ayat yang lain juga Allah berfirman wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Walillah, lillah, semuanya semata-mata karena Allah. Jadi haji dan umrah itu adalah ibadah yang sangat tauhidi, yang semata-mata mengesahkan Allah. Kalau tidak karena Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita pergi jauh ke sana? Dan tentu saja banyak tempat-tempat lain yang bisa kita kunjungi. Tapi karena tauhid kita tauhidi, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka perintah itu kita laksanakan. Apa contohnya bahwa haji itu adalah sesuatu yang sangat tauhidi, yang semata-mata karena Allah? Kita bisa membaca atau menyimak kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ayat ini, kata-kata ini, kalimat ini betul-betul menunjukkan bahwa yang berhaji dan berumrah semata-mata mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Labbaik Allahumma, ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik, aku penuhi panggilanmu ya Allah, dan tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata, dan segala kenikmatan, lak, hanya untukmu, hanya darimu, hanya karenamu. Wal mulka la syarika lak, dan kekuasaan la syarika lak, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Orang-orang yang berhaji, orang-orang yang berumrah, yang sungguh-sungguh bergetar hatinya ketika melafadzkan kata-kata talbiyah ini, karena semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mampu, banyak orang punya uang dan harta benda, tapi karena tidak terpanggil, kemudian tidak bisa naik haji ke sana. Tapi tidak sedikit tukang bubur, tukang bakso, tukang parkir
yang karena panggilan Allah Subhanahu wa taala bisa ke sana dengan hati yang bergetar karena bertalbiyah, belum lagi ibadah-ibadah pokok yang lain, bertawaf, kemudian sa'i dan sebagainya. Begitu pula dengan kurban, semata-mata karena mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari sejarahnya, kurban dimulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail. Berpuluh-puluh tahun istri Ibrahim menikah dengan istrinya Sarah, tapi tidak dikaruniai seorang anak. Yang pada saatnya kemudian menikah dengan Hajar, lalu kemudian diberikanlah seorang anak yang sangat sabar. Dilukiskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saffat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, inni dzahibun, sesungguhnya aku menuju kepada Allah, ila rabbi, kepada Tuhanku, sayahdin, dan aku yakin Tuhanku memberikan petunjuk kepadaku. Rabbi habli minas solihin, ya Tuhanku berikanlah kepadaku seorang keturunan termasuk orang-orang yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim. Lalu kata Allah, aku beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan hadirnya seorang anak yang sangat penyabar. Falamma balagha ma'asa'yu, ketika Ismail yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sudah mulai dewasa dan sudah bisa diajak berusaha dan jalan-jalan, qala ya bunayya, wahai anakku Ismail, inni ara fil manami anni azbahuka, aku bermimpi, aku melihat dalam tidurku aku menyembelihmu. Fandur mada taro, bagaimana pendapatmu Ismail? Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayahku Ibrahim, laksanakanlah apa yang menjadi perintah Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Ayah yang mana yang akan tega menyembelih anaknya, di mana anaknya diharapkan bertahun-tahun lamanya, ketika diberikan anak kemudian disembelih, dan anak yang mana kemudian mengatakan, lakukan ayah, sembelihlah aku ayah, engkau mendapatkan aku dalam keadaan sabar. Ini perintah, kalau tidak karena semata-mata tauhidi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin dilaksanakan oleh seseorang. Meskipun pada akhirnya Ismail digantikan dengan seekor domba. Pribadi yang tauhidi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berhaji dan berkurban itu adalah mempunyai kepribadian yang mujahid, pejuang. Berhaji itu bukan perkara yang mudah. Kalau dahulu sampai berbulan-bulan, bahkan orang berhaji dahulu itu betul-betul sangat membuat yang lain menangis. Kenapa? Karena tidak ada kabar berita. Artinya, ya kalau datang, kalau enggak ya mungkin meninggal di sana. Kalau dahulu seperti itu. Tapi sekarang, meskipun hanya bisa ditempuh 9 jam misalnya, tapi perjuangan di sana sungguh sangat luar biasa. Tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, berdesak-desaan dengan orang yang posturnya juga sangat tinggi. Kemudian sa'i dari Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, wukuf dan sebagainya adalah perbuatan, pekerjaan yang sebenarnya tidak mudah. Kalau tidak seorang mujahid berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, pasti tidak senang atau mungkin tidak suka ke sana. Demikian pula orang yang berkurban, hewan yang dikurbankan harus hewan yang baik. Bahkan kalau sakit misalnya atau ada celahnya,
itu kurang afdal, bahkan tidak sah kurbannya. Lalu kemudian dipotong, disembelih, dipotong, dikuliti, kemudian diantarkan kepada orang lain. Kalau tidak karena perjuangan mujahid, tentu saja tidak akan terlaksana. Yang ketiga, orang yang berhaji dan berkurban itu adalah orang yang mempunyai pribadi syakirin, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai harta benda, kalau misalnya dilihat hartanya itu tidak suka untuk bersyukur kepada Allah, mungkin lebih baik disimpan di rumah atau di bank. Tapi bagi orang yang bersyukur kepada Allah, dilaksanakan untuk berhaji, kemudian juga untuk berkorban. Yang terakhir, para jamaah rahimakumullah, orang yang berhaji dan berkurban itu adalah orang yang punya kepribadian ijtimai, sosial. Orang yang berhaji di tanah suci Mekah dan Madinah ketemu dengan orang lain yang sama agamanya. Bahkan kalau dahulu orang berhaji itu kemudian pulang ke negaranya masing-masing, menjadi tokoh pemersatu agama, menjadi pejuang, menjadi mujahid dan sebagainya. Demikian pula kurban, nilai sosialnya sangat tinggi. Ketika kita memberikan daging kurban kepada orang lain, maka berarti empati dan simpati kepada orang lain. Hadirin rahimakumullah, masih ada waktu untuk memperbaiki niat kita, terutama bagi yang berhaji dan juga kepada yang berkurban. Mari kita dapatkan 4 kepribadian ini, karena ini berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal adzim, innahu huwal ghafurur rahim.